NFTK, DFTK, rakit apung, atau ini kita buat banyak ya, kita buat banyak rak-rak. Maka untuk mengambil kesana itu akan antara level 1 dengan level 2 ini harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Badrudin AJB ingin berbagi atau memberikan beberapa hal yang dianggap perlu untuk para pecinta hidroponik ini. Nah, ada beberapa hal yang harus diketahui. Di antaranya adalah pemilihan sistem, baik itu NFT, DFT, rakit apung atau WIG. Nah, buat teman-teman yang sudah support channel ini, terima kasih. Jangan lupa di-share video ini jika dianggap bermanfaat. Nah, buat yang sedang nonton video ini dan belum like atau belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Kemudian jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi ketika saya upload video-video berikutnya. Baik, sahabat hidroponik semuanya, jadi ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pecinta hidroponik itu. Yang pertama adalah sebelum kita memulai hidroponik, kita harus bisa menentukan sistem apa yang cocok di wilayah kita. NFTK, DFTK, rakit apung, atau WIG. Nah, ketika kita sudah mengetahui, baru kita bisa menentukan kebutuhan yang cocok di farm kita ini. Nah, jika kita tidak mengetahui, itu akan berakibat fatal. Kenapa? Contoh, ketika saya berdomisili di salah satu tempat yang sering mati lampu, bahkan matinya berjam-jam, kadang ada satu hari saya pakai sistem NFT. Nah, itu akan beresiko. Kenapa? Karena air itu tidak akan mengalir dan menyebabkan sayuran-sayuran itu akan kering. Nah, itu kelihatannya sepele, tapi itu wajib diketahui oleh hidroponik pemula. Jadi kita harus mengetahui sistem NFT itu seperti apa, DFT itu seperti apa, WIG itu seperti apa, rakit apung seperti apa. Nah, baru itu kita aplikasikan supaya kita tidak down atau frustasi di tengah jalan ketika salah memilih sistem. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jarak atau ukuran. Nah, ukuran ini teman-teman sangat penting sekali. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengukur si rak ini, net ini, maka akan berakibat fatal. Kenapa? Ketika ini terlalu lebar, maka kita akan susah untuk menjangkau hasil panen atau meletakkan si benih-benih. Nah, jadi kita harus menyesuaikan jaraknya tidak terlalu lebar, ya teman-teman, tidak terlalu lebar, ukurannya tidak terlalu lebar agar kita tidak kesusahan. Jadi kalau seandainya ini kita buat banyak, ya teman-teman, kita buat banyak rak-rak, maka untuk mengambil ke sana itu akan susah, ya akan susah. Jadi itu hal-hal yang harus diketahui. Jangan sampai ketika sudah kita pasang instalasi, kemudian kita kesusahan di tengah jalan, akhirnya kita bongkar lagi dan itu akan memakan biaya yang lumayan, teman-teman. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jarak netpot ke netpot, rak ke rak, ya. Netpot ke netpot, antara netpot 1 dengan netpot 2 ini harus sesuaikan. Nah, kita tidak bisa berpatokan. Kita bertanya kepada salah seorang hidroponik, berapa jarak yang kamu pakai? Nah, maka yang kita tanya tadi menjawab 20 cm atau 15 cm. Nah, itu tidak bisa kita pakai, teman-teman. Kita harus menyesuaikan dulu sayuran apa yang akan kita tanam. Kalau kita ingin menanam kangkung, tidak perlu panjangnya 20 sampai 25. Tentu kita harus menyesuaikan dengan si sayur itu sendiri. Nah, ini kalau saya ingin menanam selada, tentu jarak yang ideal adalah 20 cm sampai 25 cm. Dan itu tergantung kepada jenis selada apa yang akan kita tanam. Karena ada jenis selada yang melebar, ya. Jadi itu harus kita pahami bersama, sahabat hidroponik. Nah, yang ketiga Kemudian yang terakhir atau yang keempat, space. Nah, space antara rak-rak. Nah, ini rak-rak ini teman-teman, kita harus perhatikan. Jangan sampai terlalu sempit. Kenapa terlalu sempit? Itu akan beresiko atau akan susah kita ketika saat panen. Contoh, ini rak segini, hanya pas-pas untuk badan,
Nah, ketika saya panen di ujung sana, maka ada seseorang customer, ibu-ibu yang sedang belanja di sini. Nah, kita akan ngambil ke sini, tentu kita harus muter ke sana. Itu akan susah. Nah, kita tentu akan repot. Kemudian kita merubah lagi. Nah, hal-hal atau 14 hal itu harus kita ketahui. Kenapa? Supaya kita tidak salah perencanaan, supaya kita tidak salah dalam mengelola hidroponik kita ini, karena sedikit aja kesalahan akan mengakibatkan pembengkakan pada biaya operasional atau biaya untuk pembuatan hidroponik ini sendiri. Jangan sampai di tengah jalan kita ngerombak lagi, kita ngeluarin biaya lagi. Kita sama-sama ketahui hidroponik ini adalah benar tanam sayur yang lumayan mahal ya. Nah, mungkin hanya itu versi saya. Jika ada teman-teman yang memiliki versi lain, silakan di share di komentar, kolom komentar. Mari kita berbagi agar hidroponik ini semakin berkembang. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah support channel ini, dan bagi yang nonton video ini belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.